kabarnya Bu Emi ya? Ibu perkenalkan, nama saya Suwati ya, bidan Rumah Sakit Banyumas yang terjaga pada hari ini. Oke, akan memberikan edukasi, penyuluhan biar ibu tahu, karena ibu kan habis melahirkan ibu. Ibu melahirkan ya. Tadi jam berapa ibu melahirkannya ya? Jam 1 malam. Oh iya, masih capek ibu ya? Iya ya. Ibu nanti ya, jenengan sudah tahu untuk masa nifas tanda bahayanya apa saja ibu? Belum tahu ya. Iya, ini masa nifas. Jenengan ini lagi memasuki masa nifas ya. Nanti untuk masa nifas itu berarti setelah persalinan sampai 40 hari ya. Jadi nanti mungkin yang masih kondisi lemah ya. Nah, nanti untuk tanda-tanda persalinan, tanda-tanda masa nifas ya, itu biasanya terjadi perdarahan yang berlebihan. Oke. Nah, biasanya jenengan itu darahnya sok banyak, terus sampai 500 sampai 60 cc. Kalau dipakai softtek ya, jenengan 3 kali membalut atau 4 kali membalut ya. Dalam jumlah banyak, jenengan rasanya gejalanya lulus besar ya. Terus punah-punah ya, lemes. Terus juga selain itu darah keluar, darahnya segar ya. Nanti kalau ada tanda perdarahan seperti itu Bu ya, jenengan harus segera matur ke Pak Dokter atau mungkin bidan yang jaga ya. Terus selain itu Bu ya, nah untuk tanda gejala nifas yang kedua itu demam tinggi sampai menggigil. Demam tinggi itu suhunya sampai 38 derajat Celcius ya. Nah nanti biar diukur setiap pagi ya, setiap shift itu diukur itu ya. Nah itu biasanya terjadi pada 3 hari sampai 6 hari setelah persalinan ya, atau masa nifas ya. Itu harus diperhatikan ibu ya. Kalau ada tanda-tanda seperti menyenangkan, adanya tanda infeksi ya, misalnya keputihannya berbau ya, terus panas, awalnya panas, terus juga sambil menggigil ya, nafsu makan berkurang, minum tidak mau ya, itu harus segera lapor ya Bu ya. Terus yang ketiga itu eklamsi. Nah ini disertai dengan adanya panjenengan itu kejang. Kejang setelah persalinan itu sangat berbahaya Bu ya, karena ditandai dengan adanya tensinya tinggi. Nah tensinya tinggi itu biasanya tensinya itu 160 lebih ya, 160 per 110. Nah itu bahkan bisa naik sampai 200. Itu yang bahaya sekali ya. Terus selain itu terjadi kepala hebat Bu, sakit kepala yang hebat, terus pandangan kabur ya. Terus nyenangan juga bengkak, pada kakinya bengkak, terus tangannya, bahkan wajahnya ya, itu semua bengkak. Terus keluar keringat yang berlebihan dan hidrukan. Terus bisa juga terjadi mual muntah ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu Bu ya, harus lapor ya ke bidan yang jaga maupun ke Pak Dokter ya. Nah komplikasinya apa? Komplikasinya itu sangat berbahaya Bu. Bisa terjadi UD paru ya, paru-paru panjenengan itu bengkak. Bisa terjadi stroke ya, bisa terjadi kematian ya. Terus untuk gejala yang tanda bahaya yang keempat ya, itu tromboflebitis. Itu adanya peradangan di antara kayaknya pembekuan darah ya, pembekuan darah yang tidak lancar, biasanya di daerah kaki. Nah ya, atau mungkin tangan ya, itu juga harus lapor karena itu bahaya ya, akan mengganggu kenyamanan ibu ya dan keluarga ya. Terus yang kelima ibu, itu ada gangguan pipis ya, atau buang air kecil. Nyenangan terganggu, misal nyenangan disertai adanya nyeri ya setelah keluar pipisnya, atau mungkin nyenangan juga tidak bisa pipis ya. Nah atau nyangan-nyangan, itu juga harus matur ya, karena itu juga tanda bahaya untuk ibu nifas, harus segera periksa ya. Terus
Selain itu penyebabnya karena adanya bakteri Bu. Ya, bisa karena jenengan sewu, personal hygiene-nya kurang, ya, kebersihannya kurang, ya. Selain itu juga karena jenengan sewu hari juga mungkin nutrisinya kurang, itu akan mempengaruhi, ya. Ya. Terus untuk depresi, untuk yang keenam ada depresi persalinan, setelah persalinan, ya. Itu gejalanya mungkin panjenengan bisa sedih, ya, nangis sendiri, ya, terus juga sulit tidur, ya, tidak mau menyusui bayinya, ya, atau bahkan jenengan tidak mau makan. Nah, itu yang bahaya ya Bu. Nanti kalau ada tanda-tanda seperti itu, ya, panjenengan harus lapor, ya. Nah, harus waspada, ya. Terus yang ketujuh itu sembelit atau konstipasi, ya. Nah, konstipasi itu juga tidak bagus setelah kelahiran, itu diharapkan itu normal semuanya Bu. Ya, iya, baik BAB-nya, BAK-nya, ya, terus tidak ada tanda gejala yang lain, ya, itu harus normal setelah nifas, ya, setelah setelah persalinan, ya. Untuk konstipasi itu biasanya terjadinya adanya kerja ususnya menurun. Nah, itu karena penyebabnya, ya. Penyebabnya panjenengan bisa karena nutrisinya kurang, salah satunya minumnya kurang. Panjenengan mungkin seratnya kurang Bu, ya, makanan yang berserat kurang, ya. Terus selain kurang mobilisasi atau geraknya, memang tiduran saja mungkin, ya, itu juga bisa terjadi, ya, mempengaruhi. Tidak ada pantangan makanan ya Bu, ya, ini karena akan mempengaruhi, ini pantangan makanan itu juga mempengaruhi. Terus juga karena ada konsumsi obat-obatan tertentu, misal, ya, obat-obat selain obat vitamin, ya, itu juga akan mempengaruhi, ya. Nah, itu juga tidak bagus, ya. Gimana Ibu Nyenan, sudah jelas? Tadi yang sudah dijelaskan sama saya, tanda-tanda persalinannya apa aja Ibu? Kalau boleh saya tahu? Tanda-tanda nifas? Tanda-tanda nifas, salah satunya. Ya, tadi adanya perdarahan, ya, perdarahan berlebih, terus demam tinggi, sampai terpecah. betul, gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kalau mungkin dari 7 itu tanda nifas, ya, ada salah satu pada Ibu, tolong dilaporkan ke kami, ya, ke bidan jaga, ya. Begitu saja Ibu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Makasih Ibu, sehat-sehat, ya. Makasih banyak. Yeah.